Kamu yang kuat ya. Di kehidupan ini ada yang pahit dan pula ada yang manis yang sedang kau jalani hari ini. Itu adalah awal dan kau jalani sebaik mungkin. Ya, ada awal, pasti juga tidak lupa ada akhir. Semoga di kehidupan ini apa yang sesuai dengan keinginan kita semoga terkabulkan, karena kita pasti tahu dan kita pasti pengen di kehidupan ini meraih apa yang kita dambakan, meraih apa yang kita inginkan, meraih apa yang kita cita-citakan. Gak tahu sih kedepannya kayak gimana, kayak apa, kayak bagaimana, tapi gak ada salahnya kita mencoba sesuatu. Karena kalau tidak mencoba, kita pasti tidak akan tahu. Jika kita inginkan apa yang kita cita-citakan, semoga kalian semua selalu dalam keadaan baik ya. Walau dunia gak baik bagi kamu, tapi lo yang kuat ya, lo yang sabar ya. Hadapi aja, gak selamanya kok dunia gak baik sama kita, gak baik sama kamu. Kalau kita tiada, kalau kita gak ada, kalau kita ganti sesuatu, kalau kita nggak ada di sini lagi, kalau kita berpisah dengan dunia ini, kan juga selesai, ya kan? Selesai cobaannya, selesai pertanggungjawabannya, selesai semuanya, ya kan? Dan pastinya tidak lupa, apa yang kamu lakukan di dunia ini pasti semuanya akan ada pertanggungjawabannya. Apa yang kamu lakukan, apa yang kita lakukan di dunia ini pasti ada pembalasannya. Jadi lakukanlah yang terbaik untuk diri kita. Jadi yang sabar ya. Gak selamanya kan kita berada di titik sakit terus. Di titik ini, di titik yang tidak kita inginkan, pasti ada titik bahagianya, titik nyamannya. Namanya aja dunia, iya kan? Pasti ada cobaannya, rintangannya. Lain dengan alam berikutnya, alam setelah alam dunia. Ketika kelak kita diminta pertanggungjawaban, jadi berbuat baiklah sebanyak mungkin, agar kebaikanmu kelak yang akan menjadi pelindung bagimu, yang akan menemani sepimu, yang akan menemani gelap ketika kamu di dalam itu. Pokoknya perbanyaklah kebaikanmu. Dunia emang gitu, jangan kaget. Kamu yang kuat aja ya, yang kuat lo, kuat beneran, gak pura-pura ya. Jangan pura-pura kuat. Misalnya hari ini lo lagi lelah gitu loh,
lo lagi capek banget, lo lagi sedih, galau, banyak hal lain lagi yang membuat lo menjadi murung, gelisah, suram, sepi, kecewa, sedih, galau, dan sebagainya, dan lo gak ada tempat bercerita lagi ke siapa-siapa. Tenang, pasti ada kok. Walaupun gak ada manusia, hewan kan ada, tapi kan pada faktanya kan untuk diajak bercerita lebih enaknya, lebih bahagianya, lebih nyamannya. Gak lupa kan kita masih ada Allah. Allah menerima, mendengar, melihat, merasakan, meraba apa yang dirasakan hambanya. Semuanya Allah tahu apa yang hamba itu rasakan. Semuanya Allah tahu, iya kan? Jadi jangan malu untuk mengadu, untuk curhat. Pokoknya masalahmu semua adukan semua masalahmu kepada Sang Pencipta. Allah suka sama seorang hamba yang datang untuk meminta, untuk bertaubat. Pasti Allah suka yang datang untuk meminta sesuatu kepadanya. Mau hamba itu pendosa atau beriman, Allah tidak memandang semua. Dan pada faktanya sih semua makhluknya dikasih rezeki, dikasih kesehatan, dikasih semuanya. Allah itu maha adil. Mau hamba itu pendosa atau beriman, Allah tetap memberikan seadil-adilnya tanpa mengurangi sedikit pun. Jadi ketika hati lo sedih, gelisah, galau, tidak ada tempat bercerita, kan masih ada Allah, ya kan? Kau bisa bagi tempat bercerita, keluh kesah kepada Sang Pencipta, malah jadi tenang, malah jadi adem rasanya. Mana tahu Allah kasih jalan yang terbaik untuk hambanya. Karena Allah tidak salah meletakkan sebuah bahu atau pundak seorang hamba untuk diuji, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Seorang hamba itu kuatnya segitu, pasti sudah ditakar cobaannya segitu. Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Allah tahu semuanya. Kita berprasangka baik aja ya sama Allah. Semua itu ada hikmahnya. Setiap cobaan ada hikmahnya. Mana tahu ketika kita berprasangka baik sama Allah, ternyata banyak hal-hal baik juga yang Allah hadirkan di kehidupan kita. Kadang hidup juga ada yang sedih dan bahagianya, iya kan? Selalu percaya aja dan serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah itu sayang hambanya, makanya harus diuji. Karena kalau diuji, pasti orang itu dekat dengan Allah. Seperti kayak gini, kau bekerja di sesuatu tempat yang berat dan kau merasa kelelahan. Tidak ada seorang pun yang peduli denganmu, tapi kau bisa mengadukan semua keluh kesahmu kepada Allah. Begitu pada faktanya, ya kan? Makanya diuji yang berat-berat tapi hatimu masih dekat dengan Allah, itu sebuah anugerah. Itu sebuah keistimewaan. Kamu masih mengingat Allah dalam keadaan sedih, galau, dan gelisah. Memohon pertolongan kepada Allah, jangan malu-malu ya. Beda lain kalau kau seandainya dikasih nikmat, tapi malah nikmat itu yang membuat lo jauh sama Tuhanmu, iya kan? Semua takdir Allah itu baik,
pasti baik, gak ada yang buruk. Pastinya untuk hambanya, Allah tahu yang terbaik untuk hambanya. Walau perlu air mata untuk menghadapinya, mana tahu kelak juga mengeluarkan air mata, tapi air matanya beda gitu, gak air mata sedih, tapi air mata bahagia. Ketika kamu menerima kabar gembira dan kamu bahagia untuk menerimanya, kawan, jikalau mau maju sukses, barengi ya dengan usaha, jangan lupa ikhtiar dan doa. Nggak tahu kan, semisalnya kita hari ini sedih dan mengeluarkan air mata, tapi di hari kemudian nggak tahu kalau ada kabar gembira yang membuat air mata kita mengeluarkan air mata juga, tapi air mata bahagia, iya kan? Semuanya nggak tahu, takdir itu berbeda-beda. Lu sukses kawan, aku yakin kamu sukses, tapi juga dibarengi ikhtiar dan doa, dan juga dibarengi dengan usaha, dan dibarengi dengan apa yang ingin kamu inginkan dengan cara menghasilkan sesuatu hal itu. Pokoknya kamu ingin maju, kamu perlu sedikit itu untuk mendapatkan itu. Kamu butuh ini, ya syaratnya apa gitu. Pokoknya libatkan semua masalahmu kepada Allah. Memulai dengan bismillah dan akhir dengan alhamdulillah. Pokoknya libatkan Allah dalam prosesmu. Insya Allah berkah, insya Allah cari jalan keluarnya. Sukses kawan, sukses ya. Tapi kalau ingin kamu sukses, kamu juga usaha, jangan diam aja ya. Kalau mau sukses, kamu diam dan tidak kau ajak untuk meraih impian. Lelah itu memang ada kawan, tapi di balik lelah itu tidak semua orang bisa merasakannya. Yang bisa merasakannya kamu sendiri. Banyak yang ingin lelah, tapi mereka terhenti, ya kan kawan? Lelahmu syukuri ya kawan, karena banyak yang ingin lelah kawan, karena sebuah ekonomi yang sudah penuh. Kau kerja di satu tempat tapi sudah penuh, ya kamu jadi diam aja. Kamu kamu pada faktanya sih sudah berusaha, tapi tempat itu sudah penuh, ya kan? Lelah itu harus dinikmati, karena semua orang itu ada yang ingin lelah kawan, tapi mereka terhenti, ya kan kawan? Karena sesuatu tempat itu sudah penuh untuk ditempati dan kamu disuruh pulang. Dan kamu kawan yang sudah berada di titik lelah itu, syukuri aja ya, nikmati. Walau badanmu sakit, pikiran terus dipaksa berpikir, memang lelah kan kawan, bersyukur ya, bersyukur pokoknya. Memang kawan, ekonomi menjadi sebuah alasan untuk seseorang tumbuh agar menjadi kuat. Memang jalannya gak mudah kawan, tapi lalui aja pelan-pelan, gak apa-apa, gak ada yang maksa lo terburu-buru. Yang penting perjalanan itu terus berlanjut. Ibaratnya kamu naik ke gunung,
muncak, tapi kamu berada di tengahnya aja, nggak lanjut, ya sia-sia perjalanan itu. Tapi kalau kamu bisa cepat melalui perjalanan yang lain, cepat juga sampai. Berpikir dengan otak, kawan. Tidak ada jalan mudah, karena jalan mudah itu hanya untuk orang-orang yang sudah berjaya, tapi pada awalnya juga mereka sulit kok. Jika kau berharap kepada orang, tapi orang itu tidak bisa diandalkan, dan yang melakukannya kita sendiri, yang kita sendiri cari jalan untuk menyelesaikan. Yang kuat ya kawan. Tidak mengapa kawan, tubuhmu dihiasi rasa lelah, tapi kamu yang kuat ya. Waktu masa mudamu tidak sekali, jadi manfaatkanlah dengan benar. Manfaatkan masa mudamu. Nikmati ya dengan hati gembira dan ceria ya kawan. Agar tidak selalu sedih terus menerus. Gak mengapa badanmu luka-luka. Ya kan? Kan cuma badan, bukan hati. Bukan terluka karena jatuh cinta, melainkan luka karena rasa perjuangan akan anak muda yang ingin berjaya untuk gapai cita-cita hidup dengan baik. Hidup dengan baik ya kawan. Walau hidupmu selalu dicurangi, selalu ditertawai, selalu disalahi, selalu dihianati, pokoknya kamu yang semangat terus ya kawan. Apapun yang kamu hadapi hari ini, kadang hal kecil yang kita lakukan terus menerus bersungguh-sungguh, lama-kelamaan nanti juga akan terus tumbuh. Jangan lupa istirahat ya kawan. Kamu lelah, tapi kamu tetap kuat. Istirahat ya. Kalau lelah memang tidak mudah kawan. Kalau lelah, istirahat, jangan memaksakan. Memang tidak mudah kawan hari-hari yang kujalani, apalagi seorang diri. Walaupun masalah bertubi-tubi, tapi kamu tetap kuat menghadapi sendiri dengan penuh percaya diri. Pokoknya jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan gitu. Kasihan kamu, kasihan badanmu. Sehatlah kawan, bahagialah, kau perlu bahagia. Dunia emang tempatnya capek, tapi kawan, di hari-hari sebelumnya kamu juga pernah merasa bahagia kan? Coba ingat, hari-hari bahagia itu di mana letaknya? Atau hari itu menjadi hari yang menyedihkan kawan, malah sebaliknya, diri lo berantakan gitu. Ternyata kita tidak bisa menebak hari-hari ya kawan, seberapa kuat ya kita bertahan dan kita mencoba mencari ketenangan, dan agar terlihat baik-baik aja. Dan pada kenyataannya kawan, kalau berantakan kan harus ditata ulang. Kalau hidup kita berantakan, harus ditata ulang dengan sebenarnya, dengan sabar, penuh kesabaran. Namanya berantakan kan juga butuh waktu untuk menata ulang, ya kan kawan?
Aku ingin kamu tahu, kawan. Kamu gak harus selalu terlihat baik-baik aja di hadapan semua orang. Dan kamu gak apa-apa mengeluarkan apa yang kamu sanggup yang ada pada jati dirimu. Kamu gak harus bohongi diri kamu terus untuk selalu bilang kamu gak apa-apa, baik-baik aja, bisa menghadapi semuanya. Hakikatnya kawan gini loh, manusia itu ada titik lelahnya kawan. Manusia itu berhak bahagia, sedih. Manusia itu dirancang untuk tetap bisa capek kawan. Dan yang lainnya, jangan terlalu memaksakan diri loh kawan. Cobalah belajar untuk menyayangi diri lo sendiri kawan. Ketahu kan kawan, diri lo itu perlu kau sayangi. Semuanya yang mengandung zat-zat yang berbahaya hindari kawan. Sayangi dirimu. Semua kegiatan yang membuat badan lo, yang membuat dalam diri lo, yang membuat yang ada di dalam ini, badan ini terasa terganggu, berhenti kawan. Kasihan badanmu, jangan kau siksa kawan. Dijaga kawan, badanmu disayangi. Walau bagaimanapun, diri kamulah yang mensupport sistem untuk tetap mendukung diri lo untuk tetap kuat dan tumbuh menjadi seseorang yang kuat dan berwibawa dan percaya diri dan bertahan sampai saat ini. Dan semoga apa yang kamu hadapi saat ini, semoga diberikan jalan keluarnya ya kawan. Jalan pintasnya, jangan lupa bahagia, agar semua tempat lelah, capek, dan yang gak kamu sukai, semoga menjadi tempat yang kamu bahagiai. Terima kasih atas semua tempat lelah, capek, dan kesabaran yang kau simpan, yang kita simpan hingga sejauh ini. Maaf ya kawan, bila akunya ada salah kata, salah ucapan, salah perbuatan, salah segala hal. Aku juga manusia kawan, penuh dosa, penuh semuanya. Tapi semoga diri ini tetap bersyukur dan menikmati apa yang Tuhan berikan kepadaku ini. Maaf ya Tuhan, kalau aku masih menjadi hamba yang penuh dosa. Terima kasih kawan, karena udah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih banget kawan, terima kasih banget. Kamu kuat kawan, emang capek kawan. Dan kamu alhamdulillah masih sampai saat ini baik-baik aja. Alhamdulillah kalau baik-baik aja. Kalau ada masalah, ya gimana, cobaan ya gimana, sudah terlanjur takdir kawan. Gimana, pokoknya kamu yang sabar ya menghadapi cobaan di dunia ini. Terima kasih karena sudah mampu menjadi sesuatu. Terima kasih sudah membantu. Terima kasih untuk semua. Terima kasih karena sudah sampai sejauh ini.
Makasih semua. Terima kasih karena sudah menemani, karena sudah mensyukuri. Dariku untukmu, untuk semua. Assalamualaikum.